Seorang wanita muda yang cantik, seorang guru berbakat yang dicintai murid-muridnya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Keluarganya panik, teman-temannya bingung, dan dunia seolah tak peduli. Sampai sebuah pengakuan mengerikan mengguncang segalanya. Suaminya, pria tampan yang baru dinikahinya selama 6 bulan, dengan dingin mengaku telah mencekiknya hingga mati dan menyembunyikan jasadnya di dalam freezer selama lebih dari 3 bulan. Apa yang mendorong seorang suami melakukan kejahatan sekeji ini? Bagaimana cinta yang seharusnya indah berubah menjadi mimpi buruk yang mematikan? Ini kisah nyata yang akan membuat Anda merinding dan tak bisa berpaling. Yang Li Ping, seorang guru cantik yang lembut, penuh talenta, dan dicintai banyak orang. Namun hidupnya yang tampak sempurna hancur di tangan pria tampan yang dia pilih sebagai cinta sejatinya, Chu Xiaotong. Ini adalah kisah tentang cinta buta, pengkhianatan, dan pembunuhan yang direncanakan dengan darah dingin. Di tepi kota megah Shanghai pada 22 Oktober 1987, lahirlah Yang Li Ping, putri tunggal dari pasangan Yang Kanlian dan istrinya. Ayahnya seorang mantan tentara yang beralih menjadi polisi, dan ibunya seorang wanita penuh kasih mencurahkan segala cinta untuk anak mereka. Sejak kecil Yang Li Ping adalah gadis yang menawan, cantik, berbicara dengan suara yang lembut, dan selalu menebar kehangatan. Dia adalah tipe orang yang tak pernah membuat masalah, selalu membuat orang di sekitarnya tersenyum. Setelah lulus SMA, kecerdasannya membawanya ke Universitas Shanghai, mengambil jurusan sastra Tiongkok. Dia lulus dengan nilai gemilang dan melewati ujian ketat untuk menjadi guru bahasa Mandarin di sekolah dasar Jingyuan, sebuah institusi bergengsi di Shanghai. Dalam waktu singkat, dia menjadi bintang di sekolah itu. Kelas yang dia ajar selalu meraih nilai tertinggi. Murid-muridnya mengidolakannya, dan kepala sekolah mempercayainya sebagai wali kelas. Yang Li Ping bukan sekedar guru, dia adalah inspirasi. Di luar pekerjaan, dia menjalani hidup seperti gadis kota pada umumnya. Dia suka berdandan, membeli kosmetik dan tas yang dia impikan, serta sesekali pergi ke bar untuk menikmati segelas minuman. Sebagai pecinta sastra, dia tenggelam dalam buku-buku, sering merasa belum membaca cukup. Namun dia pendiam, pemalu, dan tertutup. Lingkaran pertemanannya kecil, hanya teman SMA dan kuliah, dan dia lebih sering mendengarkan daripada berbicara tentang dirinya sendiri. Satu hal yang menonjol dari Yang Li Ping adalah kegilaannya pada pria tampan. Dia penggemar berat penyanyi Jepang Takuya Kimura, bahkan menggunakan nama Melody, istri Takuya, dan angka 382 yang homofon nama Takuya dalam bahasa Jepang di akun Twitternya. Pria kurus, tampan, dan sedikit nakal adalah tipe idealnya. Dan itulah yang akhirnya menyeretnya ke dalam jurang. Pada tahun 2013, dalam sebuah reuni teman, hidup Yang Li Ping berubah selamanya. Dia bertemu Chu Xiaotong, pria tampan yang wajahnya mirip aktor terkenal dari Chinese Wu Ke, dengan tubuh tinggi semampai dan aura nakal yang memikat. Lahir pada 28 Oktober 1987, Chu Xiaotong juga berasal dari Shanghai, tapi latar belakangnya jauh berbeda. Orang tuanya bercerai saat dia berusia 10 tahun, meninggalkannya bersama ibu yang sibuk bekerja. Tanpa pengawasan, dia tumbuh liar. Di sekolah, Chu Xiaotong adalah masalah berjalan. Dia tak suka belajar, lebih memilih bermain game dan bergaul dengan teman-teman nakal. Pernah dia ditangkap karena merampok, tapi lolos karena masih di bawah umur. Setelah lulus SMP, dia tak melanjutkan ke SMA, masuk sekolah kejuruan tapi keluar di usia 18 tahun. Dulu dia gemuk dan insecure, tapi dia berhasil menurunkan berat badan dari 85 kilo menjadi 65 kilo. Dan sejak itu ketampanannya menjadi senjata utamanya. Pada 2007 di usia 20 tahun, Chu Xiaotong mencoba peruntungan di acara bakat Shanghai TV. Dengan wajah tampan dan mata melankolis, dia sempat mencuri perhatian. Tapi tanpa bakat nyata, dia tersingkir cepat. Meski gagal, pengalaman itu membakar obsesinya pada gaya hidup glamor. Dia lalu bekerja sebagai penjaga toko di mall, gaji kecil tapi cukup untuk memamerkan pesonanya pada wanita. Dengan kartu kredit, dia membeli baju mahal, nongkrong di klub malam, dan menjalin hubungan dengan banyak gadis kaya. Semuanya demi menutupi kekosongan dalam dirinya. Ketika Yang Li Ping bertemu Chu Xiaotong, dia jatuh cinta pada pandangan pertama.
Pria ini adalah segalanya yang dia impikan, tampan, tinggi, dan punya aura nakal seperti idolanya. Mereka bertukar kontak dan tak lama kemudian hubungan mereka membara. Pada 2014 mereka resmi pacaran. Yang Li Ping yang biasanya tertutup menyembunyikan hubungan ini dari orang tuanya. Baru setelah dia memposting foto berdua di media sosial saat menghadiri pernikahan temannya, keluarganya baru tahu. Orang tua Yang Li Ping yang menginginkan menantu stabil dan berkualitas khawatir. Mereka mengundang Chu Xiaotong ke rumah, tapi kesan pertama buruk. Pria ini hanya lulusan sekolah kejuruan, bekerja sebagai penjaga toko, dan tak punya masa depan jelas. Mereka menentang keras, tapi Yang Li Ping yang biasanya penurut, kali ini memberontak. Dia cinta sejati saya, katanya tegas. Akhirnya orang tuanya menyerah. Mereka bahkan memberikan 100.000 yen, sekitar 225 juta, untuk merenovasi apartemen tua Chu Xiaotong yang berukuran seluas 35 meter persegi di kawasan Shanghai Commercial Village. Pada 2015 mereka menikah dalam upacara sederhana, hanya 7 meja, pakaian kasual, dan sedikit tamu. Bagi Yang Li Ping ini cukup. Aku menikahi cinta, pikirnya, tapi dia tidak tahu pria di sisinya adalah monster yang sedang menunggu waktu. Awal pernikahan mereka manis. Chu Xiaotong membelikan bunga merayakan ulang tahun Yang Li Ping dengan makan malam romantis. Tapi topeng itu cepat lepas. Sifat aslinya muncul, boros, suka judi, dan posesif. Dia menghabiskan uang seenaknya, memaksa Yang Li Ping membayar utang kartunya. Dia juga selingkuh berulang kali, bahkan punya tato di lengan bertuliskan Red dan A, cinta sejati 17 Januari 2012. Itu adalah kenangan dengan wanita lain sebelum Yang Li Ping. Chu Xiaotong juga maniak kontrol. Dia ikut setiap acara Yang Li Ping, menghapus kontak pria di ponselnya dan menuntut tahu setiap langkahnya. Yang Li Ping mulai sadar, tapi terlambat. Mereka bertengkar hebat, bahkan beberapa kali nyaris bercerai. Awalnya Yang Li Ping yang menginginkan perceraian karena perselingkuhan, tapi Chu Xiaotong menolak. Lalu saat Chu Xiaotong bosan, giliran Yang Li Ping yang tak mau melepas. Mereka terjebak dalam lingkaran toksit, dan Yang Li Ping memilih diam, tak pernah mengadu kepada orang tuanya. Pada 2016, Chu Xiaotong mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Dia membeli buku seperti cara otopsi jenazah, mempelajari cara membunuh dan menyembunyikan mayat. Dia memesan freezer ukuran 200 liter, diletakkan di balkon kecil apartemen, dengan alasan untuk daging dan pakan hewan. Dia juga menjual semua reptil peliharaannya seperti ular dan kadal untuk menghilangkan jejak kecurigaan. Lalu dia berbohong mengaku akan dipindahkan ke Hong Kong dengan gaji 20.000 yen sebulan, itu sekitar 45 juta. Dia membujuk Yang Li Ping berhenti dari pekerjaannya sebagai guru, dan wanita polos itu percaya. Meski kepala sekolah memohonnya bertahan, dia bersikeras untuk berhenti pada 14 Oktober 2016 demi mendampingi suaminya. 2 hari setelahnya mereka pergi berlibur ke Hangzhou. Liburan yang berakhir dengan pertengkaran karena Chu Xiaotong gagal memesan hotel dan tiket kereta cepat. Pada 17 Oktober 2016, di apartemen kecil mereka, Yang Li Ping mengeluh tentang liburan yang kacau. Chu Xiaotong yang sudah muak dan siap dengan rencananya tak berpikir 2 kali. Dia mencekik leher istrinya dengan tangan kosong, mengabaikan jeritan dan perlawanannya, hingga nafas Yang Li Ping berhenti. Dengan dingin dia membungkus jasad itu dengan selimut, memasukkannya ke freezer dan memasang kamera untuk memantau dari jauh. Setelah membunuh, Chu Xiaotong tidak menunjukkan penyesalan. Dia menguras rekening dan kartu kredit Yang Li Ping, hidup mewah dengan uang curian. Dia beli barang branded, makan di restoran mahal, jalan-jalan ke Korea dan menginap di hotel bintang 5 dengan banyak wanita. Bahkan pernah dengan 2 sekaligus. Untuk menutupi jejak, dia memakai ponsel Yang Li Ping, mengirim pesan ke keluarga dan teman. Berpura-pura istrinya masih hidup dengan alasan ponsel rusak, hanya bisa SMS. Selama 105 hari dia menari di atas kebohongan. Tapi uangnya habis, dan pada ulang tahun ke-60 ayahnya Yang Li Ping, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dia menelpon ibunya mengaku telah membunuh istrinya. Ibunya terpukul namun tak punya pilihan. Ibunya membawanya ke polisi.
Di hari yang sama, keluarga Yang Liping yang sedang merayakan ulang tahun ayahnya mendapat kabar bahwa putri mereka sudah menjadi mayat di freezer. Polisi menemukan jasad Yang Liping di freezer bersama bukti perencanaan Chu Xiaotong, buku-buku pembunuhan, freezer, dan kebohongan sistematis. Di pengadilan dia mengaku, tapi bersikeras itu pembunuhan tak sengaja, meminta keringanan hukuman. Ibunya bahkan membelanya, menyebutnya anak penurut yang mungkin sakit jiwa. Tapi tes menunjukkan dia waras dan bertanggung jawab penuh. Pada 23 Agustus 2018, Chu Xiaotong dijatuhi hukuman mati. Bandingnya ditolak pada 5 Juli 2019 dan eksekusi dilakukan pada 4 Juni 2020. Pria yang menghancurkan hidup Yang Liping akhirnya menemui akhirnya sendiri. Kisah Yang Liping adalah cermin kelam tentang cinta yang membutakan. Dibutakan oleh ketampanan Chu Xiaotong, ia mengabaikan peringatan keluarga dan tanda bahaya. Sebagai guru, dia percaya dia bisa mendidik suaminya menjadi lebih baik. Sayangnya pernikahan yang salah hanya membawanya pada akhir tragis. Kehidupan cerah Yang Liping padam di tangan pria yang ia cintai, meninggalkan keluarganya dalam duka abadi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di cerita berikutnya.